Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Abu Ja'far rahimahullah taala beliau mengatakan faslun fil hajri. Al-hajru. Pembahasan ini namanya al-hajr atau larangan atau pencegahan. Siapa orang yang tidak diperbolehkan melaksanakan jual beli atau transaksi yang lain. Kenapa? Karena sebelum kita membahas ini, kita membahas dalam fasal jual beli, berarti orang yang diperbolehkan melakukan transaksi itu kan jual beli itu siapa? Ada syarat-syaratnya itu. Yang pertama, orangnya itu baligh. Nah, berarti anak yang kecil tidak sah. Kenapa? Karena anak yang kecil itu kan belum tahu apa-apa, tidak bisa menjalankan sesuatu. Jadi syarat yang pertama harusnya baligh. Yang kedua, orangnya berakal. Nah, orang gila tidak boleh melakukan akad jual beli atau yang lain. Kenapa? Karena nggak ada akalnya. Kemudian orang yang jual beli itu punya hak milik atau punya kewenangan untuk apa? Seperti diwakilkan. Tapi kalau ada orang jual barangnya orang lain atau sewakan orang lain, maka semua itu jualan itu kan tidak sah. Kenapa? Karena kamu jual sesuatu yang tidak termasuk milik kamu. Nah, jadi pembahasan ini ada beberapa orang yang dicegah, yang ditahan. Ditahan apa? Tasarrufnya. Berarti orangnya tidak boleh jual beli. Secara mutlak semuanya, barang kecil, barang besar itu apa sih, itu kan tidak boleh. Ada orang itu yang tercegah itu dari sebagian. Amalan-amalan dia, perbuatan dia itu hanya dicegah dari sisi ini, itu yang lain diperbolehkan. Maka orang yang ini atau pembahasan ini terbagi dua. Yang pertama, orang yang dicegah dari semua tasarruf atau semua perbuatan dia untuk maslahat dia sendiri. Anak kecil, kenapa tidak diperbolehkan jual belinya, tidak diperbolehkan dia melangsungkan akad nikah, tidak diperbolehkan untuk, kenapa? Untuk maslahat anaknya sendiri. Karena anaknya itu kan belum pintar untuk melaksanakan transaksi itu jual beli, maka bisa ditipu. Mudah ditipu. Orangnya itu kan belum tahu cara jual belinya atau barang-barang mana, harganya berapa, sesuai atau tidak, gitu. Maka syariat langsung mengatakan berhenti. Orang ini tidak sah. Kamu beli dari anaknya, belian itu, akadnya itu yang kamu beli itu kan tidak sah. Kamu jual untuk anaknya, tidak sah. Berarti kalau kamu beli dari anak kecil itu kan ketemu di depan rumahnya itu bawa kunci motor. Nih, saya jual kunci motor itu, motor berapa ya? 1 juta. Kamu saya beli. Akad jual beli nggak sah. Kenapa? Anak ini kan masih kecil, tidak sah. Apa yang dia lakukan? Nah, ada pengecualian. Anak kecil itu kan sah melakukan apa? Nanti kita sebutkan. Kemudian yang kedua itu orang gila. Orang gila ini dicegah dari semua jenis transaksi itu semuanya. Akad nikahnya, jual beli apa saja itu tidak sah semua. Nah, untuk apa? Untuk maslahat dia sendiri. Nah, untuk maslahat orangnya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang itu namanya as-safih. As-safihil mubadzir limalihi. Namanya safih. Safih itu apa? Orang yang tidak pintar jual beli. Karena
kekurangan. Orangnya bukan anak kecil, bukan orang kecil, bukan anak kecil. Orangnya nggak gila, orangnya sadar, akal. Tapi dia kurang apa? Kurang tanggung jawabnya, kurang apa? Orangnya nggak bisa tasarruf. Orangnya tidak pintar jual beli. Nah, maka namanya safih. Nanti kita sebutkan satu persatu. Nah, ini 3 orang dicegah, dilarang. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemaslahatan orangnya sendiri. Ada yang berikutnya itu yang dicegah bukan karena maslahat dia sendiri, tapi maslahat orang lain. Kenapa? Kamu kalau melakukan jual beli nanti merugikan orang lain. Nah, maka orang itu kan dicegah, tidak boleh jual beli. Kenapa? Karena kamu banyak utang. Nanti orang yang sudah sakit, dia mau apa? Mau mewakafkan tanahnya atau hartanya, mau itu nggak boleh. Hanya yang diperbolehkan itu hanya sepertiga. Nah, budak, zaman dulu kan ada budak. Budak itu dia mau jual beli apa? Dalam harta tuannya, majikannya, nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan harta kamu. Berarti ada beberapa orang itu yang dicegah bukan karena dia, tapi karena maslahat orang lain. Katanya faslun wal hajru ala sittatin. Hajar itu menurut bahasa itu artinya al-man'u, melarang atau mencegah. Nah, tapi kalau menurut fikih al-man'u min tasarrufin khas li sababin khas. Al-man'u min tasarrufin khas. Pencegahan dengan tasarruf yang khusus atau perbuatan-perbuatan khusus. Bukan semuanya. Karena anak kecil, kalau semua perbuatannya dicegah, berarti orangnya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bukan, hanya ada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dicegah, yang dilarang, tidak boleh melangsungkan perbuatan itu. Nah, li sababin khas, karena ada sebab tertentu. Wal hajru ala sittatin, orang yang dicegah itu ada 6. Hanya yang disebutkan dalam matan Abi Zaid itu kan ada 6. Tapi ada yang lebih dari itu. Banyak. Tapi yang disebutkan dalam kitab ini kan ada 6. Wal hajru ala sittatin, pencegahan itu bisa dijadikan atas 6 orang. Yang pertama katanya as-sabiyu, anak kecil yang belum baligh. Maka semua as-sabi itu semua perbuatannya itu tidak sah. Semua akad-akadnya itu tidak sah. Dia mau jual beli nggak sah. Kecuali yang dikecualikan dalam pembelian anak kecil. Seperti anak yang kecil itu umurnya 5 tahun itu kan belum baligh. Umurnya 7 tahun belum baligh ini. Disuruh itu ibunya itu apa? Beli gula. Ya, berarti barang-barang itu kan yang biasa bisa diserahkan ke. Kenapa? Karena harganya sudah tertentu, juga barangnya itu sudah ditentukan. Maka di situ boleh. Nah, berarti akad jual beli anak kecil itu kan tidak sah. Akad nikahnya tidak sah. Semua yang namanya akad itu tidak sah. Nah, maka yang pertama itu anak kecil. Anak kecil ada 2 bagian. Yang pertama yang di bawah 7 tahun. Umurnya bawah 7 tahun. Anak ini semua perbuatannya, semua ucapannya tidak dianggap. Semua amalannya, perbuatan dia itu tidak sah, tidak dianggap. Semua ucapannya itu tidak dianggap. Dia mengucapkan sesuatu, walaupun dia itu mengucapkan sesuatu yang namanya syirik atau kufur, ada diangkat. Kenapa? Anak kecil. Nah, dia melakukan dosa, belum namanya dosa. Tidak ada dosanya. Melakukan sesuatu yang haram, tidak ada dosanya. Dia melakukan amalan yang baik, salat, tidak ada pahalanya untuk anaknya.
salatnya tidak sah. Kenapa? Karena masih di bawah 7 tahun, belum sadar, orangnya itu kan belum tahu. Maka salatnya tidak sah, puasanya tidak sah, semua amalan-amalan dia yang baik itu kan belum sah semuanya. Tapi ulama mengatakan kalau dia melakukan sesuatu yang baik seperti bacaan Quran, taklim, salat, anaknya masih 4 tahun, 5 tahun, tapi sudah pintar salat, pintar hafal Quran, bagus. Tapi semua pahalanya untuk orang tuanya. Nah, kalau dia melakukan pelanggaran itu, mencuri atau gimana, belum ada dosanya. Terus dosanya kemana? Ke orang tua? Tidak. Nah, kecuali kalau disuruh dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu kan mendidik anaknya tidak baik. Nah, yang kena itu dosanya itu kan orang tua. Itu kalau umurnya di bawah 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun, anaknya itu kan belum balik juga. Berarti semua akad tidak sah. Akad, perbuatan, akadnya itu kan tidak sah semua. Tapi kalau dia melakukan taat seperti salat, salatnya sudah mulai sah. Nah, salatnya sah, puasanya sudah sah, dia yang dapat pahalanya. Nah, tapi kalau melakukan pelanggaran, dosa, tidak ada dosanya. Nah, mencuri, tidak ada hukumnya, berarti orang itu kan tidak berdosa. Tapi boleh untuk orang tua itu kan takzir anaknya. Tidak ada had, tahu had? Had itu takziran yang diputuskan dari, yang ditentukan dari syariat. Seperti kalau dia mencuri, dipotong tangannya, enggak. Kenapa? Karena belum balik. Hanya kena apa? Kena takzir dari orang tuanya. Tapi kalau sudah balik, anaknya sudah balik, sudah sah semua. Dia boleh melanjutkan jual belinya, transaksi yang lain, mau nikah sendiri silakan. Sudah balik. Nah, tapi yang namanya kecil itu masih tercegah dari semuanya. Yang kedua, orang gila, al-majnun. Orang gila itu semua perbuatannya, semua ucapannya itu tidak dianggap sama sekali. Sama sekali. Tidak ada yang dianggap. Kenapa? Karena orangnya nggak ada akalnya. Berarti semuanya batal. Tidak sah. Melakukan dosa. Nggak ada yang namanya dosa. Kenapa? Karena mukallaf ini digantungkan dengan akal. Orangnya akalnya ada, berarti ada taklif. Orangnya nggak ada, akalnya nggak ada, berarti nggak ada taklifnya. Yang kedua, majnun. Orang yang gila. Tapi yang kita belum sebutkan itu, anak kecil itu. Berarti kita bilang itu apa? Semua ucapannya tidak dianggap, semua perbuatannya itu kan tidak sah. Tapi boleh ada hal-hal yang diperbolehkan, seperti mengizinkan masuk rumah, mengizinkan orang lain masuk rumah. Nah, contohnya kamu datang mencari teman, ngotok pintunya, keluar anaknya. Mana? Bapaknya mana? Oh, masih mandi. Kemudian kamu itu apa? Di luar. Anaknya bilang sama bapaknya, Abi itu ada teman di depan. Maka bapaknya bilang, suruh masuk. Kemudian datang bilang kamu, disuruh masuk. Boleh kamu masuk. Nah, kenapa? Karena dia itu menyampaikan izin. Bahwasanya orang tuanya itu memperbolehkan atau mengizinkan kamu masuk. Berarti boleh masuk. Nah, itu yang pertama yang diperbolehkan. Tapi kalau dia mengizinkan sendiri, belum disampaikan sama orang tuanya, kamu datang untuk pintunya, keluar anak kecil. Abi yang mana? Oh, silakan masuk. Nggak boleh masuk. Nah, kenapa? Karena dia memberikan izin dari dirinya sendiri. Nggak boleh. Hah? Walaupun kenapa? Karena rumah ini bukan rumah dia, rumah bapaknya. Berarti yang punya hak memberikan izin itu siapa? Orang tuanya. Anak itu tidak boleh itu memperbolehkan orang masuk rumah orang tuanya kecuali dengan izin orang tua. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menyampaikan hadiah.
mengantar hadiahnya. Kamu datang dari haji atau umrah itu membawa hadiah. Kemudian hadiahkan diserahkan sama anak. Anak, ini hadiah, coba minta antar ke paman atau antar ke si fulan itu. Kemudian anaknya bawa hadiah datang mengatakan, ini hadiah dari bapak saya. Boleh kamu terima. Boleh terima. Kenapa? Karena disuruh diantar hadiah. Atau mengantar zakat atau sedekah. Boleh. Boleh juga untuk mengantar zakat atau sedekah. Yang kedua, orang gila itu orang gila itu kan tercegah dari semuanya. Tidak boleh, tidak sah melakukan sesuatu. Berarti orang gila itu kan tidak boleh melanjutkan atau melangsungkan itu akad jual beli. Nikah tidak sah. Tapi yang orang gila, dia boleh termasuk miliknya apa yang jadi apa namanya? Mencari kayu bakar. Berarti kayu bakar itu haknya siapa? Semua orang. Dari mana? Kan pohon-pohon itu kan tidak miliknya orang. Berarti ada kayu atau ambil rumput. Nah, kalau orang gila itu mengumpulkan kayu bakar, itu jadi miliknya. Kenapa? Karena dia yang mengumpulkan. Oh, katanya ini orang gila itu. Ya, kalau dia melangsungkan akad jual beli itu kan tidak sah, tidak boleh. Tapi karena dia mengumpulkan apa? Kayu bakar itu boleh. Atau mengumpulkan rumput untuk hewan itu jadi miliknya. Ya. Tapi barang yang dimiliki dengan akad tidak sah. Kemudian yang ketiga namanya as-safihu al-mubadziru limalihi. As-safih. Safih itu orang bodoh, orang yang tidak bisa tidak pintar melakukan akad jual beli. Tidak pintar. Berarti orang itu kan belum pernah dia mempelajari itu kan apa namanya? Jual belinya gimana. Belum tahu apa namanya itu harga barang gimana, cara jual belinya gimana. Atau orangnya itu tidak merasa itu harga untuk harta. Katanya al-mubadzir limalihi, orang mubadzir. Mubadzir bukan orang yang kelebihan. Merlebih-lebihkan itu namanya mubadzir, tapi belum belum bisa dicegah. Seperti ada orang itu setiap hari itu beli HP baru. Setiap hari beli. Namanya mubadzir itu. Dalam rumahnya itu sudah ada banyak sekali HP-nya. Namanya mubadzir, tapi tidak bisa dicegah. Kenapa? Karena yang pertama dia beli barang dengan apa? Dengan uang dia sendiri, nggak apa-apa. Nah, walaupun itu kan kelebihan, dia itu banyak itu berapa ribu ada HP-nya. Bukan namanya mubadzir. Namanya mubadzir tapi tidak bisa dicegah. Kenapa? Karena dia itu beli barang dengan harga yang normal biasa. Orang itu kan punya kelebihan. Dia berlebih-lebihan itu beli HP itu yang banyak sekali. Atau beli baju. Setiap hari baju baru. Nggak mau. Orang yang nggak mau cuci itu. Baru beli satu hari uang beli baru gitu. Itu namanya apa? Namanya mubadzir, tapi tidak boleh dilarang. Hah? Masalah dosa itu kan masalah yang lain. Nah, tapi kenapa orang ini dilarang? Karena nanti orang yang dilarang itu harus diumumkan. Ya. Kalau yang orang yang sudah dilarang itu normal seperti anak kecil. Sudah dari syariat itu tidak memperbolehkan. Anak kecil tidak boleh kamu langsungkan akad jual beli sama anak kecil. Orang gila itu sudah biasa. Tapi kalau ada orang yang akalnya itu kurang, berarti harus diperiksa orangnya dulu, dicek itu orang itu kan bisa melakukan akad jual beli atau tidak. Ternyata tidak bisa, belum bisa. Maka diumumkan orang ini tercegah dari pengadilan.
dilarang dari pengadilan untuk melangsungkan akad jual beli. Berarti orang lain itu tidak boleh. Dia punya barang mau jual, tidak boleh kamu beli. Kenapa? Karena orang ini dicegah dari pengadilan. Nah, kenapa? Karena dia tidak pintar. Tidak pintar untuk jual beli. Nah, katanya was-safihul mubadzir limalih as-safih, orang bodoh. Al-mubadzir yang berlebih-lebihan dalam apa? Menggunakan hartanya. Tapi kalau menggunakan ada yang namanya mubadzir, tapi tidak boleh dicegah atau dilarang. Kenapa? Karena dia memanfaatkan hartanya dengan wajar, dengan semestinya itu, dengan seperti apa? Harta itu digunakan untuk tujuannya apa? Untuk jual beli, ya udah. Tapi orang itu kan setiap hari beli motor baru, ya enggak apa-apa. Karena manfaatnya uang dia digunakan dengan baik. Walaupun di rumahnya itu kan banyak motor, nggak masalah. Kenapa? Barang itu bisa dijual lagi, dikembalikan uang. Nah, orang yang namanya mubadzir itu siapa? Yang dilarang itu. Orangnya itu kalau hanya buang uang, tuh punya uang itu banyak, uangnya dibakar. Nah, orang itu kan akalnya nggak ada, dibakar uangnya. Nah, dibuang di air, di laut, di sungai. Nah, termasuk kata satu ulama itu, termasuk orang yang namanya safih itu orang yang bakar uang setiap hari, rokok, bakar itu. Namanya bakar uang. Ada manfaatnya itu, bakar uang. Nah, orang ini dicegah, itu diuji dulu, diuji itu ternyata orangnya nggak bisa itu. Atau beli barang. Memang orang itu kan pakai uang untuk beli. Tapi dibeli sesuatu yang murah, dibeli dengan harga yang mahal banget. Barang yang harganya 10.000 dibeli dengan 100.000. Atau dia jual barang yang mahal harganya itu 1 juta dijual dengan 100.000. Ya namanya apa? Kerugian besar. Tapi kalau kerugian yang masih wajar, harganya 10.000, dia beli berapa? 12, 15, memang rugi, tapi ruginya sedikit. Nggak apa-apa. Kenapa? Namanya masih kerugian yang wajar. Atau dia punya barang harganya 1 juta, dijual berapa? 950, 900 itu. Namanya rugi, tapi masih kerugian itu yang wajar di situ. Nah, tapi kalau orangnya enggak, dia nggak bisa jual beli. Memang orangnya itu kan tidak tahu harga barang. Barang yang murah dibeli dengan harga yang mahal. Barang yang mahal itu dijual dengan harga yang murah itu. Nah, orang ini dicegah dari pengadilan. Nanti yang mencegah dia itu siapa? Karena yang pertama, anak kecil itu yang mencegah anaknya siapa? Syariat, langsung. Orang itu kan tidak perlu ada pencegahan dari pengadilan. Kenapa? Namanya anak kecil. Orang gila yang mencegah itu siapa? Gila. Karena dia gila. Tapi kalau seperti ini, ya, anak ini sudah balik. Oh, berarti keluar dari pencegahan anak kecil, sudah dewasa. Sekarang sudah balik. Berarti apa? Boleh melangsungkan apa? Jual beli. Ternyata orangnya itu belum pintar. Maka dikeluarkan keputusan dari hakim bahwasanya orang ini kan belum pintar jual beli, maka dicegah, dilarang. Maka apa? Diajari dulu, diajari dulu barang ini harganya sekian, barang ini sampai dia pintar jual beli. Sudah pintar, diuji sudah bisa, ya udah. Berarti dari hakim itu menghentikan pencegahan itu. Dikeluarkan pengumuman baru bahwasanya orangnya sudah boleh sudah boleh dia melangsungkan akad jual beli, sudah sah. Ini 3 orang yang dicegah itu untuk maslahat dirinya sendiri. Karena Islam itu atau syariat menjaga kemaslahatan mereka semua. Anak-anak kecil kalau dijual barangnya, anak kecil belum tahu, bisa ditipu. Orang gila bisa ditipu. Orang yang bodoh itu kan bisa ditipu. Maka supaya mereka itu kan tidak habis hartanya karena tipuan, syariat
menghentikan. Orang ini tiga itu kan tidak sah jual belinya. Saya sudah beli, sudah bayar, batal. Yang kamu beli itu barang dikembalikan, uang kamu dikembalikan. Gitu. Nah. Kemudian yang keempat, wal muflisul ladzi irtakabathu duyun. Orang muflis. Muflis itu siapa? Orang yang bangkrut. Nah, hutangnya itu sudah tumpak-tumpak, itu hutangnya sampai jadi hutang itu lebih banyak daripada harta dia sendiri. Namanya muflis. Yang hutangnya sudah tumbuk-tumbuk itu sudah lebih banyak dari harta dia sendiri. Ya, tapi dalam keadaan dia tidak bisa melunasin, bukan karena dia banyak utangnya, tapi dia masih mampu. Kenapa? Dia punya usaha. Seperti sekarang itu banyak orang itu kan yang berdagang besar itu utangnya itu banyak, tapi dia bisa bayar, bisa melunasi. Karena hutang ini ada syarat. Orang ini kapan namanya muflis? Dengan syarat. Yang pertama, hutang lebih banyak daripada harta dia sendiri. Itu yang pertama. Tapi kalau hutangnya enggak, hutangnya itu, harta dia itu 1 miliar, tapi hutangnya berapa? 500 juta, 900 juta. Namanya bukan muflis. Kenapa? Karena dia bisa melunasi hutangnya semua. Nah, itu syarat yang pertama. Berarti hutang itu harus lebih banyak daripada harta dia sendiri. Syarat yang kedua, hutang itu semuanya itu wajib dibayar sekarang. Berarti sudah datang waktu pembayaran. Nah, sudah apa? Apa namanya? Ya, sudah tempo itu waktunya. Nah, berarti orang ini kenapa? Karena dia sudah datang waktu bayar, walaupun dia itu jual hartanya semua, nggak bisa melunasi. Oh, berarti ini namanya muflis. Tapi kalau utangnya banyak, tapi wajib dibayar sekarang, uang atau harta dia berapa? 1 miliar. Hutangnya berapa? 1,5 miliar. Berarti hutang itu kan lebih besar dari harta. Tapi orangnya itu yang hutangnya wajib dibayar sekarang hanya 100 juta, 200 juta. Yang sisanya masih waktunya masih depan. Berarti orang itu kan namanya bukan muflis. Kenapa? Karena dia hutangnya belum wajib dibayar sekarang semua. Nah, maka orang ini namanya muflis. Al-muflisu alladzi irtakabathu duyun. Orang muflis, orang bangkrut itu alladzi irtakabathu duyun. Yang utangnya itu kan tumbuk-tumbuk itu kan lebih besar daripada harta dia sendiri. Kemudian dia hutangnya sudah datang waktunya, dia tidak bisa melunasi. Maka orang ini dikeluarkan keputusan dari pengadilan bahwa orang ini dicegah dari semua transaksi jual belinya. Kenapa? Orang itu kan punya hutang, belum bisa melunasi hutangnya, terus masih jual beli. Berarti uang yang kamu lakukan untuk jual beli, yang kamu gunakan untuk jual beli, harusnya membayar hutang. Terus ini yang minta dicegah siapa? Nah, yang mengajukan pencegahan ke pengadilan, kadang orangnya sendiri. Orangnya datang ke pengadilan, saya banyak hutang, tapi saya nggak bisa lunasi, nggak bisa bayar. Hutangnya sudah tiba, waktunya semua, tapi saya nggak bisa. Maka saya minta apa? Dicegah dari pengadilan. Apa namanya? Iya, itu ada itu dari pengadilan ada itu. Berarti dicegah. Hah? Bukan dibantu. Semua tasarrufnya, semua akad jual beli itu kan dibatalkan. Dari sekarang dicegah. Orang ini kalau dia melakukan, dia minta sendiri. Supaya apa? Dia nggak beli lagi. Karena dia melihat itu saya sudah nggak bisa melunasi hutang. Itu jarang sekali ada. Tapi biasa itu yang minta dicegah itu siapa? Orang yang punya hutang. Yang mengutangi dia. Datang, orang ini kan nggak bisa bayar, tapi masih dia itu orangnya sudah bangkrut, tapi masih
jual beli. Kita minta itu utangnya dibayar dulu. Maka kalau satu orang datang mengajukan ke pengadilan, saya minta orang ini kan dicegah sampai melunasin utangnya dulu, lunasin utangnya. Atau beberapa orang yang datang, itu namanya muflis. Maka pemerintah atau pengadilan mengeluarkan keputusan bahwasannya si fulan ini dicegah semua tasarrufnya, jual beli, tasarruf harta. Berarti dia pakai uang, punya barangnya itu tidak bisa dijual belikan. Punya rumah ini nggak bisa dijual belikan. Punya tanah, kamu tidak bisa jual. Terus gimana? Yang mengurus itu semuanya pengadilan. Berarti pengadilan mencegah orang ini dari semua harta yang dia miliki. Maka dihitung. Orang ini punya apa? Punya rumah, punya mobil, punya motor, punya sawah, punya tanah, itu dikumpulkan, terus dijual. Jual. Pasar itu. Dijual, terus dilunasin hutangnya. Semua. Oh masih ada, sudah dijual rumahnya, sudah dijual mobilnya, masih namanya hutang. Kalau orang yang mengutangi dia itu kan belum maafkan, masih. Berarti berapa? Tinggal 100 juta, ya udah. Nah, berarti orangnya tidak boleh jual sesuatu dari barang-barang dia. Dia mau beli sesuatu, boleh beli, tapi utang, nggak bayar. Saya punya uang di bank itu uang yang di bank itu kan tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena takut kamu pakai itu apa? Jadi rugi lagi itu orangnya. Udah. Wal muflisul ladzi irtakabathu ad-duyun. Kemudian yang kelima, wal maridul makhufu alaihi fima zada ala thuluth. Orang yang sakit, penyakit yang khawatir itu orangnya mati dalam penyakit ini. Wal maridu al makhufu alaihi. Orang sakit, kemudian penyakit itu mengkhawatirkan, mengakibatkan kematian. Bisa. Maka orang ini dicegah dari mana? Dari 1/3 dari harta dia. Bukan 1/3, lebih dari 1/3. Fima zada ala thuluth, yang lebih dari 1/3. Kamu mau sedekahkan, mau wakafkan, mau apa, silakan. Sekarang kamu sakit, penyakit ini mengkhawatirkan mati. Berarti kamu mau sedekah, mau wakaf, silakan. Sampai 1/3 dari harta kamu. Lebih dari 1/3 tidak sah kecuali kalau ahli waris semuanya setuju. Kenapa? Karena hadis Sayyidina Mu'ad. Maka yang diperbolehkan hanya 1/3. Karena Rasul itu kan memperbolehkan 1/3. Maka kalau orang ini sebelum dia meninggal, dia wasiat. Wasiat apa? Saya wasiat itu bangun masjid. Meninggal orangnya. Kita lihat bangun masjid itu berapa itu. Hartanya berapa? Katanya hartanya itu 1 miliar. 1 miliar, 1/3 berapa? 333 juta. Ya udah. Berarti kita bangun masjid dengan 1/3 itu. Iya, 2/3 itu untuk ahli warisnya. Tapi kalau dia bilang, ini saya sedekahkan untuk pondok pesantren ini, setengah harta saya itu semuanya. Setengah hartanya. Yang sah hanya berapa? 2/3. Lebih dari 1/3 itu sampai setengah itu kembali ke ahli waris. Kalau mereka setuju, sah. Kalau nggak setuju, nggak sah. Nggak dosa. Nggak dosa. Karena haknya mereka itu. Ya apa? Nah, kemudian ahli waris ini setuju kapan? Setuju setelah orangnya meninggal, bukan sebelumnya. Ya kumpulkan anaknya semua. Ini saya wasiat, setengah harta saya wakafkan, saya sedekahkan untuk pesantren. Setuju semuanya? Setuju.
itu persetujuan seperti itu nggak sah. Kenapa? Mungkin mereka itu kan setuju hanya malu, tidak mau apa namanya orang tuanya sakit hati, enggak apa-apa, setuju aja dulu, setuju. Nah, berarti yang lebih dari sepertiga itu kalau mereka setelah meninggal, warisnya itu orangnya, bapaknya setelah meninggal, baru dikumpulkan. Ini kemarin wasiatnya itu separuh dari hartanya. Setuju? Semuanya nggak setuju. Ya udah sah. Nggak setuju. Arti yang lebih dari sepertiga itu kan dikembalikan, sepertiga ini dikeluarkan untuk pondok pesantren, untuk wasiat. Kita nggak setuju sepertiga, itu namanya wasiat itu jalan. Kalian setuju nggak setuju itu sepertiga itu kan tetap jalan. Berarti sepertiga ini ahli waris setuju atau tidak tetap dikeluarkan. Yang lebih dari sepertiga itu kembali ke ahli waris. Kalau setuju sah, kalau nggak setuju tidak sah. Oh, sebagian setuju, sebagian tidak. Sah di bagian orang yang setuju, tidak sah di bagian yang tidak setuju. Berarti kalau kita bilang berapa, dia sedekahkan itu 500 juta. Ternyata 500 juta itu apa? Setengah dari harta dia. Berarti yang sah berapa? Hanya 333. Sisanya berarti berapa? Ya, itu yang setuju berapa orang? Katanya anaknya 2, satunya setuju, satu enggak. Berarti dari 160 juta itu setengahnya dikeluarkan sedekah, itu ikut wasiat, separuhnya dikembalikan orang yang tidak setuju. Karena hak dia. Ya. Kemudian setelah ayah meninggal, ternyata saya tidak setuju. Buat ada yang sudah ketika itu, saya ini, dan setelah ini saya tidak setuju kalau itu disedekahkan. Nah, padahal dia sebenarnya aku sampaikan itu tidak tanda tangan. Walaupun tanda tangan, ya. Ya. Tidak berdosa. Nah, terus setiap anak satunya setuju, jadi ada apa tanda tangan, saya bela, karena saya dipakai buat itu. Nah, itu ada pahala yang berbeda. Pasti. Orang yang setuju karena dia mengeluarkan sebagian dari harta dia sedekah untuk orang tuanya. Berarti kan dia dapat pahala. Tapi yang tidak pun tidak berdosa. Yang tidak setuju nggak berdosa. Walaupun nggak dapat, tapi tidak. Yang penting itu kan orangnya tidak berdosa, nggak ada berdosa. Orangnya kan tidak berdosa. Kenapa? Karena ada takut itu. Ya sudah, saya sudah tanda tangan itu sudah setuju. Walaupun setuju waktu kalau orang tua masih hidup itu kan belum dianggap. Itu yang orang yang sakit. Kemudian yang terakhir katanya wal 'abdul ladzi lam yu'dan lahu fit tijarah. Hamba sahaya zaman dulu itu kalau tidak diizinkan untuk perdagangan. Karena dulu ada hamba sahaya itu yang untuk apa? Hanya untuk bantu di rumah itu, bantu kegiatan setiap hari. Ada hamba sahaya itu yang dikhususkan untuk perdagangan. Orangnya kerja di mana? Di toko, jual beli. Maka kalau orang ini punya budak, ada berapa? Ada 3 atau 4 orang. Tapi kita tahu budaknya ini semuanya itu tidak diizinkan untuk jual beli. Hanya bantu masak, itu cuci, gimana, bantu di sawah itu. Berarti kita tidak boleh beli barang dari budak itu. Atau kita jual untuk mereka, tidak sah. Kecuali kalau kita sudah tahu, oh orang ini, budaknya ini satu, tugasnya itu dia sering beli apa? Membelanjakan untuk majikan. Belanja apa? Baju, belanja makanan, itu kita boleh transaksi sama orangnya. Tapi itu namanya budak. Nah, sekarang sudah nggak ada budaknya. Katanya wa tasarrufus sabi wal majnun was safih ghair sahih. Semua tasarrufnya orang yang anak kecil, orang gila, safih itu semuanya tidak sah. Tasarrufnya apa? Jual beli, semua jenisnya. Pernikahan tidak sah. Dia yang melangsungkan. Tapi orang ini anak kecil itu mau beli sesuatu, yang belikan siapa? Walinya.
Orang gila ini mau beli itu, yang belikan walinya. Orang gila itu mau nikah, boleh dinikahkan? Boleh. Orang gila itu butuh nikah. Gimana tidak tahu butuh nikah? Dia sering kejar wanita, itu ikut wanita, berarti sering mengganggu wanita. Berarti karena orangnya gila, cuman akalnya, tapi orang itu masih manusia. Ada syahwatnya. Ya. Maka boleh dinikahkan. Tapi yang menikahkan siapa? Walinya. Yang menerima akad nikah itu kan walinya. Wali laki-laki itu yang gila. Atau kalau perempuan yang gila, sama. Dia mau butuh nikah, dinikahkan juga. Yang menikahkan siapa? Itu walinya. Tapi nikah sama orang gila juga. Ya boleh sama orang gila atau sama orang yang akal juga. Masalah. Kalau orangnya setuju. Memang kalau orang setuju. Tapi kalau ditibu, itu enggak. Kalau ditibu, dia mau menikah, anak laki-laki itu, saya menikahkan anak laki-laki itu sama putri kamu. Terus orang itu tidak tahu bahwa anak laki-laki itu gila. Ketika terjadi nikah, baru tahu, oh gila. Bisa membatalkan. Nanti ada aib-aib itu yang boleh membatalkan nikah. Wa tasarruful muflis yasihhu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Orang muflis yang bangkrut itu sah dalam tanggungan dia. Artinya beli utang. Nah, orang yang tadi dicegah kenapa? Karena banyak utangnya. Berarti punya rumah tidak boleh dijual. Punya tanah tidak boleh dijual belikan. Punya apa itu kan tidak boleh. Tapi kalau dia itu mau beli barang, mau beli motor, boleh. Tapi tidak bayar. Beli apa? Beli utang, boleh. Ya, tidak boleh bayar. Tapi mau beli, silakan. Mau beli, kenapa? Karena orang itu kan bisa jual beli. Masalahnya karena dia bangkrut aja. Berarti utangnya banyak. Dia mau beli motor. Padahal kita sudah umumkan, orang itu kan tidak boleh dijual belikan. Ada orang itu, udah apa, saya jual. Boleh. Tapi kamu tidak menerima uang. Berarti dia beli motor, utang. Wa tasarruful maridhi fi ma zada 'ala ats-tsuluthi mawqufan 'ala ijazati al-warathati min ba'dihi. Orang yang sakit mau sedekahkan, mau wasiah ketika dia sakit, itu yang lebih dari sepertiga itu mauquf. Namanya mauquf itu ditahan. Nah, ditahan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Kalau ahli waris kan setuju, baru boleh. Kalau tidak setuju, maka yang lebih dari sepertiga tidak sah. Ya, berarti persetujuan ahli waris itu setelah orangnya meninggal. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi idza 'ataq. Ini masalahnya budak. Yaitu kalau kamu sudah tahu orang ini kan budak, berarti kamu tidak boleh melangsungkan akad jual beli sama orangnya. Nah, kamu tahu ini namanya budaknya Ustaz Abdul Khalik. Ustaz Abdul Khalik punya budak. Saya jual HP-nya. Kamu sudah tahu ini kan budak. Tapi tetap saya jual. Nah, hukumnya apa? Batal. Tidak sah. Kenapa? Karena budak ini tidak diizinkan untuk jual beli. Terus gimana? Ternyata uang yang dia pegang, uang majikan dia. Saya datang, mana uangnya? Saya beli HP. Saya tahu itu uang itu kan miliknya majikan, harus saya kembalikan. Terus HP-nya gimana? Dia sudah rusakkan. Ya udah. Berarti uang seharusnya saya kembalikan, terus HP-nya udah rusak. Mana sudah rusak, nggak bisa dikembalikan. Nah, katanya yutba'u bihi idza 'ataq. Nanti saya nunggu kalau orang ini lepas jadi merdeka itu baru saya minta dia itu ganti HP yang dia rusakkan. Kalau barangnya masih ada, kalau barang itu kan dikembalikan. Hah? Bukan. Kalau tuannya itu tidak mengizinkan, budak ini tidak diizinkan untuk jual beli. Saya tahu, saya jual untuk dia. Berarti yang salah siapa? Saya.
Kalau barangnya masih ada, saya tarik barangnya, uangnya saya kembalikan. Tapi kalau budak ini sudah diizinkan untuk jual beli, berarti jadi tanggung jawab siapa? Majikan dia. Kenapa? Karena dia mengizinkan. Kalau HP-nya rusak atau HP-nya itu kan tidak sesuai dengan yang disifatkan tadi itu, berarti yang tanggung jawab siapa? Budaknya sendiri itu yang tanggung jawab. Kenapa? Karena kamu sudah diizinkan untuk jual beli, maka jadi tanggungan majikannya. Kenapa? Karena kamu mengizinkan dia itu untuk jual beli, untuk transaksinya itu, maka orangnya yang tanggung jawab. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, nanti dalam ada bab namanya pembahasan ijarah. Ijarah itu ada sesuatu yang membatalkan sewaan. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain. Sewaan itu kan tidak batal kalau salah satunya meninggal. Berarti ahli waris itu melanjutkan. Berarti rumah ini sudah disewakan berapa? 3 tahun. Baru lewat 1 tahun meninggal. Meninggal siapa? Salah satunya yang sewa atau menyewakan. Berarti sewaan ini kan 3 tahun itu yang melanjutkan siapa? Ahli waris. Bukan, itu akad sewa itu kan nggak batal. Akad sewa itu nggak batal. Orangnya meninggal. Kenapa kembali? Kan akadnya nggak batal. Orang ini punya ahli waris. Ya, ahli waris itu yang melanjutkan sewaan. Kan akadnya yang pertama. Kamu sewakan rumah ini kepada orang ini. Ya, 3 tahun. Ada akadnya 3 tahun. Berarti bertahun berapa? 10 juta. Orang itu kan baru bayar 1 tahun. Ya. Kemudian orangnya meninggal. Yang melanjutkan siapa? Ahli warisnya. Kalau masih mau, bukan namanya harus dipaksa, enggak. Kalau masih mau melanjutkan, masih mau itu kan ada akadnya itu lanjut. Nah, berarti lanjut. Ini sudah lewat berapa? 1 tahun. Kemudian ahli waris itu mau melanjutkan persewaan itu. Boleh. Oh, ini masih 20 juta belum dibayar. Ahli waris mau melanjutkan itu bayar. Itu. Iya. Nah. Iya. Yang menyewa itu apa anaknya atau bisa mengambil uang? Ngambil dari mana? Kan sudah dibayar. Kan sudah di. Boleh, itu boleh dibatalkan, boleh. Tapi wajib dibatalkan, nggak wajib. Berarti boleh kamu mengajukan ke pengadilan bahwasanya saya sewa selama 3 tahun, saya sudah bayar untuk 3 tahun. Iya. Karena al-ijarah itu akad yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan persetujuan. Setuju boleh. Kenapa? Karena kamu beli. Namanya beli manfaat. Bukan beli barang, bukan beli rumahnya. Kamu beli manfaat. Berarti rumah ini, manfaat rumah ini kan sekarang haknya siapa? Hak saya, itu karena saya sewa. Boleh saya pinjamkan sama teman, boleh saya sewakan sama orang lain. Kenapa?
Karena manfaat rumah ini selama 3 tahun kan jadi hak saya sendiri. Gitu. Tapi kalau salah satunya meninggal, berarti akad sewa itu kan tidak batal. Tinggal melanjutkan aja. Ahli waris itu melanjutkan. Oh ternyata yang menyewakan itu meninggal. Ahli waris itu, oh kita nggak mau. Kenapa? Karena kita mau pakai sendiri. Itu namanya mau membatalkan akad. Tergantung apa? Orang yang sewa itu kan setuju atau tidak. Kalau nggak setuju, oh itu rumah kita ya, rumah kamu. Tapi saya sudah beli manfaatnya. Saya sudah bayar. Kita mau kembalikan. Kalau orangnya setuju, setuju. Kalau nggak setuju, tetap hak dia. Atau ya coba kita setuju dibatalkan. Kamu sudah bayar berapa? Saya bayar 30 untuk 3 tahun. Nah, sudah lewat 1 tahun. Nggak apa-apa, kita kembalikan 30. Nah, setuju? Boleh, nggak salah. Tapi kalau dia tetap nggak setuju, itu hak dia. Hak dia. Ya. Seperti jual beli, ketika kamu sudah serahkan uang, terima barang, sudah keluar dari toko, tak bisa dibatalkan. Nah, oh ini ternyata, oh enggak. Kecuali kalau setuju, boleh. Setuju, maaf ini saya, ternyata saya membutuhkan uang, saya mau mengembalikan barangnya, boleh. Setuju, boleh. Tapi dipaksa enggak? Berarti saya bawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan. Pengadilan itu kan tidak bisa membatalkan. Kenapa? Karena dia ketika dia beli, kamu dipaksa. Dah, saya beli dengan apa namanya itu kan kesukaan saya sendiri. Udah sah. Jadi ketika kamu serahkan uang, nerima barang, uang jadi milik dia, barang jadi milik kamu. Udah selesai. Sudah keluar dari tokonya, udah selesai. Kecuali kalau duanya setuju. Nah. Tapi lebih afdal kalau kamu melihat ada orang itu menyesal. Kenapa? Ternyata dia terlalu buru-buru, orang itu baru tahu. Saya lebih bagus itu dibatalkan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.